Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dijanul Aifa, NPM 190013411178 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelompok 55 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Dr. Yati Morelen M. Hum akan melaksanakan proker yang kelima, yaitu sosialisasi penyuluhan penggunaan media IT bagi guru-guru di sekolah dasar. Sektor pendidikan merupakan instrumen penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa karena sumber dari segala sumber kemajuan suatu bangsa bermula melalui pendidikan. Pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik. Hal ini harus didukung dengan proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan yang membuat peserta didik tertarik belajar. Penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pencegahan COVID-19 di seluruh dunia berdampak pada pelajar. Berbagai negara di dunia memberhentikan kegiatan pembelajaran tatap muka, termasuk Indonesia. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan solusi terhadap sistem pembelajaran dengan memberikan opsi melakukan kegiatan belajar dan mengajar hanya di rumah melalui bantuan koneksi internet atau secara daring. Pembelajaran daring merupakan sebuah pembelajaran yang dilakukan dalam jarak jauh melalui media berupa internet dan alat penunjang lainnya seperti telepon seluler dan komputer. Pembelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa. Menurut Riana, pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara online. Menurut OneSkin and Corey, ketika mengembangkan pembelajaran di lingkungan online yang baru, kita cenderung lupa bahwa pembelajaran daring bisa dan harusnya menawarkan pengalaman belajar yang menarik dan interaktif. Bapak Sandi Budi Iriawan pernah berkata, jangan sampai pembelajaran jarak jauh kehilangan makna pembelajaran, kehilangan interaksi. Interaksi di sini maksudnya bukan hanya siswa dengan materi yang berinteraksi, tetapi siswa dengan guru juga berinteraksi. Jika tidak ada interaksi, pembelajaran jarak jauh hanya tertinggal jarak jauhnya, tidak ada pembelajarannya. Pembelajaran online dianggap sulit bagi guru di sekolah dasar yang terbiasa melakukan pembelajaran melalui tatap muka. Karena perubahan yang terjadi secara cepat dan mendadak, menjadi alasan ketidaksiapannya guru dalam menyajikan pembelajaran secara daring. Semua guru, tidak pandang usia, jabatan, dan pengalaman, dipaksa untuk lebih melek teknologi. Berbagai model, strategi, dan media digunakan oleh guru dalam rangka menyampaikan materi secara maksimal kepada peserta didik, meski tidak dilakukan secara tatap muka. Media pembelajaran online menjadi penunjang pendidikan yang menempatkan guru sebagai fasilitator. Oleh karena itu, guru dituntut untuk menciptakan teknik mengajar yang baik dan menyajikan bahan dan ajar yang menarik. Berikut hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, teknologi apa saja yang tersedia untuk memfasilitasi siswa? Apakah aktivitas awal membantu siswa siap belajar? Seberapa lama siswa berpartisipasi dalam aktivitas? Apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Dan apakah aktivitas sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran? Apa tujuan lain yang ingin dicapai? Dan apakah siswa sudah terbiasa dengan belajar daring? Guru perlu bantuan belajar dari alat-alat daring yang interaktif. Guru tidak perlu serba bisa dalam menggunakan alat pembelajaran, tetapi guru hanya perlu dan mampu menggunakan alat-alat yang tersedia. Salah satu contoh media yang dapat digunakan guru untuk siswa sekolah dasar adalah Zoom. Zoom itu merupakan suatu layanan berupa software yang bisa digunakan untuk belajar maupun rapat atau konferensi secara online. Aplikasi ini sudah biasa digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dan lebih simpel dalam penggunaannya. Berikut dari aplikasi Zoom. Guru dapat langsung berinteraksi dengan siswa dan memaparkan materi, seperti di kelas. Berikut cara menggunakan aplikasi Zoom. Yang pertama, buka browser, lalu ketik Zoom Login, dan klik bagian yang dilingkari. Setelah diklik, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita dapat mendaftarkan diri untuk membuat akun Zoom agar bisa digunakan dalam pembelajaran. Setelah membuat akun Zoom, maka kita langsung login dengan akun yang sudah kita daftarkan di aplikasi Zoom tadi, atau webnya Zoom.
Setelah itu, maka tampilannya akan beralih kepada akun Zoom kita. Untuk menjadwalkan rapat, klik jadwalkan rapat di atas yang sudah dilingkari. Setelah diklik, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini kita dapat mengatur kapan, jam berapa kita akan memulai kelas. Setelah selesai mengatur jadwalnya, kita dapat menekan salin link yang ada di bawah. Lalu, link inilah yang akan kita bagikan kepada siswa melalui grup WhatsApp. Dan nanti siswa akan langsung masuk ke jadwal yang sudah kita tentukan hanya dengan mengklik link yang sudah kita buat. Nah, selanjutnya yaitu Quizizz, di mana Quizizz ini adalah sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, langkah pertamanya adalah seperti di Zoom tadi, yaitu kita mendaftarkan diri. Di sini kita dapat mendaftarkan diri dengan Gmail ataupun akun Microsoft. Nah, setelah kita mendaftarkan diri, kita dapat langsung login dengan akun yang sudah kita buat tadi menggunakan Gmail ataupun akun Microsoft. Untuk membuat soal kuisnya, kita dapat langsung menekan di pojok kanan atas, yaitu buat kuis. Nah, setelah kita klik itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita dapat memilih apa jenis kuisnya, apakah pilihan ganda, esai, dan sejenisnya. Di sini saya akan memberikan contoh untuk soal pilihan ganda. Di sini saya akan membuat materi hubungan antar garis yang dimana pembelajarannya merupakan pembelajaran matematika. Setelah selesai memilih judul dan jenis materinya, lalu kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa dapat langsung membuat soal, memasukkan elemen-elemen apakah itu berupa gambar atau sejenisnya untuk dimasukkan ke dalam soal. Nah, di sini ada 4 pilihan. Nah, seperti inilah gambar apabila kita sudah selesai membuat soal. Di sini kita dapat memasukkan foto dan ada 4 jenis pilihan jawabannya. Setelah selesai membuat soal, kita dapat mengklik langsung di pojok kanan atas, yaitu terbitkan. Nah, setelah kita klik terbitkan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, inilah tampilan dari jenis-jenis soal yang sudah pernah saya buat. Nah, bagaimana agar siswa dapat mengakses kuis yang sudah kita buat? Caranya yaitu klik salah satu soal yang sudah kita buat, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik bagikan. Maka setelah kita klik bagikan, link inilah yang dapat kita share ke grup kelas atau dapat juga dikolaborasikan dengan Zoom tadi. Jadi pembelajaran lebih interaktif. Dan masih banyak lagi aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran jarak jauh agar tetap interaktif, seperti Desmos Activity Building, Peerpack, Padlet, Mentimeter, Kahoot, Storybit, Google Meet, dan masih banyak lainnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.